Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari Prodi Pendidikan Kimia semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping, yaitu Permendikbud nomor 23 tahun 2020 tentang standar penilaian evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu standar penilaian pendidikan. Kriteria mengenai lingkup tujuan manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen. Yang kedua, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga adalah pembelajaran suatu interaksi antara pendidik dan peserta didik. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur proses pencapaian kompetensi peserta didik. Kemudian, kriteria ketuntasan minimal yang disebut dengan KKM. Nah, yang kedua yaitu tentang prosedur penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang pertama, menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian, membuat instrumen penilaian berikut dengan pedoman penilaian. Yang keempat, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kelima, melakukan penilaian, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan 10 hasil penilaian. Yang keenam, melaporkan hasil penilaian dan memanfaatkan hasil laporan penilaian. Kemudian, prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Yang pertama, menetapkan KKM. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya. Yang keempat, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kelima, melakukan penilaian, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Kemudian nomor 6, melaporkan hasil penilaian dan memanfaatkan laporan hasil penilaian. Kemudian, prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Yang pertama, menyusun kisi-kisi penilaian. Yang kedua, menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya. Yang ketiga, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang keempat, melakukan penilaian, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Yang kelima, melaporkan hasil penilaian. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan laporan hasil penilaian. Untuk yang kedua yaitu tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018. Untuk ketentuan umum, satuan pendidikan terdiri dari SD, MI, SDTK, SDLB, SMPMTS, SAPTK, SMPLB, SMA, MA, SMTK, SMAK, SMALB, SMK, SMPK, dan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program paket A, paket B, dan juga program paket C. Untuk ujian sekolah, yaitu standar kompetensi lulusan SD atau MI atau SDTK. Yang kedua, ujian sekolah berstandar nasional. Yang ketiga, ujian nasional. Yang keempat, standar kompetensi lulusan pada WUSTA setara SMP atau MTS, dan ULYA setara SMA atau SMA. Nilai UASBN, nilai UN, dan juga Badan Standar Nasional Pendidikan. Untuk penyelenggara, yang pertama, penilaian hasil belajar melalui UASBN dan US, penilaian hasil belajar melalui UN, penilaian hasil belajar untuk peserta didik, SMK atau MAK, ujian kompetensi keahlian, penilaian hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, mata pelajaran yang diujikan UASBN, diatur POS dan ditetapkan BSNP. Penyelenggaraan ujian kompetensi keahlian SMK atau MAK diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait. Untuk US yaitu tingkat dari SD, MI, SDTK, dan ULA. Untuk UASBN yaitu SD, MI, SDTK, ULA, SDLB, SMP atau MTS. Untuk UN yaitu SMP, MTS, SMPTK, WUSTA, SMA, MA, SMAK.
Untuk persyaratan mengikuti UASBN dan UN, di tingkat SD, yang pertama telah berada tahun terakhir di SD, telah atau pernah berada pada tahun terakhir untuk pula, dan memiliki laporan penilaian hasil belajar mulai dari kelas 4 sampai semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1. Yang kedua yaitu di tingkat SMP, SMA, MA, SMK atau MAK. Yang pertama terdaftar pada semester terakhir di satuan pendidikan dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 sampai dengan semester 5. Yang kedua telah menyelesaikan seluruh SKS yang dipersyaratkan satuan pendidikan berdasarkan SKS setara dengan semester 5. Yang ketiga peserta didik jenjang SMP dan SMA pada SPK tidak wajib mengikuti UASBN. Peserta didik pada SMPLB dan SMALB tidak wajib mengikuti UN. Kemudian bahan US, USBN, dan UN. Yang pertama, kisi-kisi ujian acuan pengembangan dan perakitan naskah soal ujian yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, kisi-kisi USBN dan UN ditetapkan oleh BSNP. Kemudian, naskah UASBN sejumlah 20-25% butir soal disiapkan oleh kementerian. Yang kedua, sejumlah 75% sampai 80% butir soal disiapkan oleh guru pada satuan pendidikan dan dikonsolidasikan di KKG, MGMP, forum tutor, dan kelompok kerja guru pondok pesantren Salafiyah atau Pokja PPS. Untuk biaya penyelenggaraan UASBN, yang pertama, biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UASBN dan USBN bersumber dari anggaran satuan pendidikan, anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran dan pendapatan belanja daerah yang bersangkutan, dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Yang ketiga, pemerintah daerah dan atau satuan pendidikan dilarang memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua, dan ataupun pihak yang membiayai peserta didik. Kemudian, setiap peserta didik yang telah mengikuti UN akan mendapatkan SHUN. Kemudian SHUN paling sedikit berisi biodata siswa, nilai UN, dan pencapaian kompetensi lulusan untuk setiap mata pelajaran. Yang ketiga, pencapaian kompetensi disusun dalam kategori sangat baik, cukup, dan kurang. Untuk hasil UN digunakan sebagai dasar untuk pemetaan mutu, program, dan atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan. Kemudian, untuk hasil USBN pada jenjang SD atau paket A dapat digunakan sebagai pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Yang terakhir, tentang kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan lulus ujian satuan atau program pendidikan. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan atau program pendidikan yang bersangkutan. Kemudian, penyelesaian seluruh program pembelajaran untuk peserta didik di tingkat SD, MI, dan SDLB telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk SMP, itu telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas kelas 8 sampai dengan kelas 9. Kelas 7 sampai dengan kelas 9. Untuk SMA dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Untuk program SMK atau MK program 4 tahun itu telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas 10 sampai dengan kelas 13. Kemudian untuk paket C itu telah menyelesaikan keseluruhan kompetensi masing-masing program. Untuk satuan pendidikan yang menerapkan SKS, itu harus memiliki izin dari Dinas Pendidikan, Provinsi atau Kabupaten Kota, atau kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangannya. Terakhir, peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan diberikan ijazah. Ketentuan mengenai ijazah itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
yang berlaku. Terima kasih. Sekian pemaparan video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.